Ya, baik saudara, saya akan sharingkan visi dan misi GKKR ya. GKKR atau Gerakan Kebangunan Kristen Reform itu kita mulai tahun 2006. Tahun 2006 itu sekitar bulan Maret ya, tanggal 6 Maret ya, 6 Maret. Ini Mas Firman hafal sekali ya. Tanggal 6 Maret ya, itu saya belum lulus dari S1 itu teologi. Gerakan Kebangunan Kristen Reform itu artinya kalau gerakan itu sesuatu yang memang bergerak ya, karena ada sesuatu yang dikerjakan, ada sesuatu visi dan misi yang harus dicapai, sehingga harus bergerak ya, gerakan ya, jadi tidak statis ya, tetapi sesuatu yang dinamis. Kebangunan revival ya, kebangunan berarti ada satu kebangunan dari hal-hal yang tidak alkitabiah ya, hal-hal yang tidak Kristen, hal-hal yang merupakan hal-hal yang menyesatkan atau juga yang menyimpang dari visi pelayanan Kristen yang sesungguhnya ya, lalu kemudian menuju kepada apa yang harus atau sesungguhnya dilakukan ya, dikerjakan. Misalnya itu pengajaran doktrin begitu banyak yang menyimpang ya, itu zaman-zaman ini saudara lihat di dalam gereja itu banyak sekali itu pengajaran-pengajaran yang menyimpang, terutama dari karismatik yang ekstrim. Tetapi setelah COVID-19 ya, itu media online itu menjadi ramai, misalnya YouTube ya. Saudara lihat berseliweran di sana begitu banyak ajaran sesat. Ternyata yang selama ini kita kritik-kritik karismatik ekstrim yang sandal lawas yang guling-guling ya, jungkir balik begitu, yang kita katakan itu menyesatkan, ternyata melampaui itu. Begitu banyak ajaran sesat berseliweran. Ya, saya tidak bisa sebut satu persatu di sini saudara. Yang jelas yang menentang Allah Tritunggal ya, misalnya Oneness Pentecostalism atau Unitarian itu berseliweran ya di YouTube. Juga dalam hal kristologi ya, pemahaman kristologi yang begitu kacau ya. Misalnya Bapa Allah mayor, Yesus Allah minor. Ya, jadi ada begitu banyak ya saudara ya, misalnya ajaran Corpus Delicti ya. Jadi kita ada di dunia ini untuk membuktikan setan bersalah. Siapa bilang begitu? Alkitab tidak bilang begitu ya. Kita ada di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita harus kembali kepada Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, dan kita menjalankan visi dan misi dari Dia ya, untuk memberitakan Injil, untuk mengajar, untuk menjadi garam dan terang ya, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi, bukan untuk membuktikan setan bersalah. Jadi ajaran Corpus Delicti itu adalah ajaran sesat itu. Ajaran sesat ya. Jadi berseliweran saudara ya di media sosial itu ajaran-ajaran sesat. Sehingga kita perlu dibangunkan. Harus ada kebangunan dari yang salah-salah, yang sesat-sesat, yang bidat-bidat, menuju kepada pengajaran yang sejati, pelayanan yang sejati, menuju kepada bagaimana seharusnya visi dan misi pelayanan Kristen yang sejati itu ditegakkan ya. Jadi itu saudara ya, kebangunan ya, Kristen, jelas Kristen ya, ini bukan kebangunan Islam atau kebangunan agama-agama lain, tapi kebangunan yang sifatnya Kristen. Dan bukan sembarang Kristen, tapi Kristen Reform. Saya ingat perkataan Abraham Kuyper yang mengatakan, kita ini bukan sekedar Kristen, katanya. Itu Abraham Kuyper yang ngomong gitu. Tapi Kristen Protestan. Ya, ini untuk membedakan dari Katolik ya. Kita ini bukan sekedar Kristen, tapi Kristen Protestan. Bukan sekedar Kristen Protestan, tapi Protestan Reform. Nah, ini perkataan Abraham Kuyper. Maka
Gerakan ini disebut gerakan kebangunan Kristen Reform. Ya, dan salah satunya tadi juga ya, yang saya sedikit lupa, kebangunan dalam penginjilan-penginjilan yang benar, ya. Penginjilan-penginjilan yang sejati. Juga termasuk dalam kebangunan-kebangunan rohani yang sejati. Jadi bukan hanya pengajaran ya, tapi juga dalam pemberitaan Injil, juga dalam kebangunan-kebangunan rohani ya. Karena ada begitu banyak kebangunan rohani yang salah sekarang. Ya, kebangunan rohani yang sifatnya untuk kesembuhan saja. Ya, masih ingat saudara-saudara kan, itu Pak Pastor yang tepok kan begitu ya. Itu bukan kebangunan itu. Ya. Itu bukan kebangunan yang sejati. Kebangunan yang sejati adalah memberitakan Injil yang sejati sehingga banyak orang bertobat dan datang kepada Yesus Kristus. Itu kebangunan yang sejati ya. Dari pengajaran yang sesat menuju kepada pengajaran yang benar sehingga imannya bertumbuh. Ini kebangunan yang sejati, kebangunan yang benar. Nah, saya sedikit menjelaskan sekarang bagaimana visi GKKR ini itu dijalankan ya dalam bentuk-bentuk apa saja ya. Yang pertama itu pengajaran firman Tuhan yang sejati. Ini berkaitan dengan adanya pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyimpang, yang salah tadi itu. Maka kita berusaha untuk menegakkan pengajaran Kristen yang sejati, yang alkitabiah, yang sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab. Sebagaimana semboyan reformasi katakan back to Bible. Ya, back to Bible berarti kembali kepada pengajaran yang sejati, dan teologi reform sudah membuktikan dirinya sendiri sebagai satu teologi yang setia, sangat-sangat setia kepada Alkitab. Maka kita menghadirkan firman Tuhan yang sejati dari perspektif teologi reform. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi, apa yang dikerjakan? Mengajarkan firman Tuhan yang sejati. Ya, apa yang dikerjakan? Mengkhotbahkan firman Tuhan yang sejati. Sehingga ada kebangunan dari teologi yang salah menjadi benar. Dari memeluk pengajaran yang sesat menjadi benar. Itu ya saudara ya. Dan puji Tuhan ya. Dari kalau saya menghitung, pertama kali saya bikin kebaktian atau penjangkauan ya dengan nama GKKR itu tahun 2006 bulan Desember itu. Saya masih ingat sekali. Saya bekerja sama dengan Pak Pendeta Peter, Gereja Eleos di Wagir. Waktu itu Pak Pendeta Peter masih di Wagir ya, di Malang ya. Pas Natal waktu itu kalau saya tidak salah. Itu kebaktian kebangunan Kristen yang pertama ya. Itu di Wagir ya, dan setelah itu kita terus bikin acara di Malang, kemudian di luar pulau, khususnya di NTT ya, di Pulau Sumba ya. Ya, saya pikir sudah lumayan ya yang kita bisa jangkau, dan terutama setelah menggunakan media sosial ya, entah Facebook, YouTube ya, itu saya kira yang sudah dijangkau oleh pelayanan di bawah bendera GKKR ini sudah sangat-sangat banyak ya. Kalau kita misalnya berdasarkan pada pelayanan media sosial ya, itu sudah bisa menjangkau jutaan viewers ya. Kalau di YouTube saja itu sudah belasan juta itu yang bisa dijangkau. Ini bukan orang ya, tapi berapa kali ditonton misalnya bukan viewers sih. Kalau viewers kan masalah orang ya. Karena ada juga satu orang bisa nonton berapa kali ya begitu ya. Tapi paling tidak sudah jutaan bisa dijangkau. Dan bagi saya ini adalah satu hal yang ya menggembirakan ya, sangat menggembirakan. Sebetulnya kita menjangkau orang perlu persiapkan lapangan, perlu persiapkan gedung, perlu dana ya, perlu orang-orang yang membantu dan lain sebagainya. Itu begitu besar ya, harga yang harus dibayar. Tapi sekarang dengan media sosial itu bisa hanya butuh modal data internet saja, itu sudah bisa menjangkau banyak orang. Ya, saya sekarang sudah mulai masuk TikTok, ya, saudara. Wah, ini TikTok sangat bagus, saudara ya. Saya mengelola Instagram juga. Instagram itu dibilang mati nggak mati, hidup nggak hidup itu Instagram itu. Saya hampir stres lihat Instagram. Memang saya tidak garap itu dengan
sungguh-sungguh sih ya. Tapi TikTok, saya coba bikin satu video pertama itu viral, itu 60.000 yang tonton itu. Ya, tapi kemudian dihapus sama TikTok. Itu melanggar kebijakan lah apa begitu. Saya tidak tahu alasannya apa. Ya. Nah, saya bikin lagi satu video lain. Bukan bikin ya, saya unggah satu video lain. Itu video debat. Sampai saat ini sudah ditonton hampir 800.000 orang. Hampir 800.000 orang itu. Dan ini sangat menjanjikan TikTok ini untuk kita gempur penghuni TikTok dengan firman Tuhan yang sejati. Hidup kita bukan sekedar joget-joget, saudara. Ya, betul ya. Hidup kita bukan sekedar nari-nari, joget-joget. Ya, mari kita gempur media sosial dengan firman Allah yang sejati. Ya. Jadi yang pertama itu tadi ya. Mungkin kalau lebih nanti kasih saya waktu sedikit ya. Untuk tuntaskan ini ya. Jadi dari pengajaran yang salah menuju kepada pengajaran benar. Maka GKKR harus mengajarkan firman Tuhan yang sejati dari perspektif teologi reform. Ya. Kedua, pemberitaan Injil yang sejati. Ya, karena banyak sekarang KKR kesembuhan dan lain sebagainya yang tidak memberitakan Injil yang sejati. Pemberitaan Injil yang sejati itu adalah fokusnya Yesus Kristus. Fokusnya adalah Kristus yang diberitakan. Kristus yang taat dari lahir sampai mati untuk mengklaim hidup kekal bagi kita. Dan Kristus yang mati tersalib di atas kayu salib untuk membereskan dosa-dosa kita, saudara. Nah, Kristus ini yang 3 hari kemudian setelah mati bangkit. Dan 40 hari kemudian setelah bangkit. Naik ke sorga dan akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Percaya atau tidak percaya. Pada akhirnya nanti semua orang percaya atau tidak percaya akan bertekuk lutut dan mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kasihan sekali yang tidak percaya. Mereka mengaku dia Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka tidak diselamatkan lagi. Ya, jadi saudara, itu inti penginjilan Kristen yang sejati, Yesus Kristus. Dan kemudian menantang orang-orang yang mendengarkan berita Injil untuk percaya kepada Kristus setelah mendengarkan pemberitaan Injil, firman Tuhan tentang Kristus dan karya penyelamatannya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Maka bukan masalah tepok-tepok atau kesembuhan atau apa. Bukan itu, maka ini kita harus lawan. Maka salah satu yang dikerjakan GKKR adalah memberitakan Injil yang sejati. Kita mengadakan apa yang namanya itu bukan KKR ya. Kalau di GKKR kita pakai K3. Kebaktian Kebangunan Kristen, ya, kebaktian kebangunan Kristen, ya, untuk memberitakan Injil yang sejati. Lalu saudara, yang kita perlu lihat sekarang, ini bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, yang namanya tempat-tempat yang dulunya mayoritas Kristen, ya, yang kita sebut kantong-kantong Kristen, ya, itu meredup dan melemah. Khusus di Indonesia, saudara, jangan bangga. Ya, di Sumatera Utara di sana kan Kristen. Siapa bilang Medan itu Kristen gitu ya? Siapa bilang ya? Medan itu mungkin sekarang mayoritas itu Muslim di sana. Ya, di Nias itu Kristen, tapi betul Kristen sejati apa enggak? Ya, di Sumba, di NTT, Timor, Flores Katolik ya. Di Ambon, Papua, Pontianak gitu ya, di Kalimantan Barat kan banyak Kristen juga ya. Manado, Minahasa gitu ya. Lalu kemudian di mana lagi begitu kantong-kantong Kristen. Tetapi saudara, ketika kantong-kantong Kristen ini tidak dididik dengan doktrin yang benar dan di tengah-tengah orang Kristen sendiri tidak dijalankan penginjilan yang benar, maka akan cenderung melemah, saudara. Dan saya kira ada banyak orang yang kalau tidak pernah mendengar Injil yang sejati, mereka sangat mungkin akan meninggalkan kekristenan. Saudara, saya rasa di dalam gereja pun, di tengah-tengah orang Kristen yang mengaku Kristen perlu pemberitaan Injil. Karena tidak semua orang yang ikut gereja yang mengaku Kristen itu Kristen sejati. Dia mungkin hanya Kristen KTP yang ikut orang tuanya. Karena orang tuanya Kristen, dia Kristen. Ya. Tapi orang-orang kayak gini kalau tidak pernah diperdengarkan Injil sejati, tidak pernah dididik, sangat mungkin
mereka akan meninggalkan iman Kristen. Kita tidak bicara predestinasi. Predestinasi itu misteri Tuhan, ya. Itu rahasia Tuhan. Tugas kita bukan menentukan, kamu predestinasi, kamu enggak. Kamu sudah predestinasi, kamu enggak. Tugas kita adalah memberitakan Injil, karena kita tidak tahu mana yang dipredestinasikan, mana yang tidak. Dan tanggung jawab kita adalah mendidik anak-anak, generasi-generasi muda Kristen yang ada di dalam gereja. Dan bukan hanya mendidik, ya, pertama-tama memberitakan Injil kepada mereka, lalu mendidik mereka. Kalau tidak begitu, mungkin dalam 10-20 tahun kita sudah kehilangan mereka. Mungkin mereka sudah pindah agama lain, atau mungkin mereka jadi ateis. Kalau di Belanda, di Eropa, di Amerika itu banyak yang seperti itu. Sudah jadi ateis karena tidak ada penginjilan dalam gereja dan tidak ada pengajaran Kristen di dalam gereja. Itu yang bikin yang heboh sekarang si Julius Hidayah Mu'alaf Channel, itu kan Kristen. Saya ternyata dengar satu video itu dari gereja Mawar Saron ternyata. Ya, mungkin pengajaran firman sama sekali kurang di sana, ya. Ya, tapi dia pernah merasakan persekutuan menjadi orang Kristen. Dia cerita bagaimana bersekutu, bagaimana ada istilahnya itu yang kelompok kecil, sel grup, ya. Ya, semacam KTB, apalah begitu, dia sharing-sharing kayak gitu loh. Orang ini ternyata pernah mengalami semua itu, tapi sekarang menghujat Tuhan Yesus sampai begitu, ya. Nah, perlu kekristenan sendiri diberitakan Injil dan diajarkan doktrin yang benar. Nah, maka khusus di Indonesia ini kantong-kantong Kristen di mana di Sumatera ada Nias, ada ke selatan sedikit ada Mentawai, daerah Batak, ya, suku-suku Batak. Lalu kemudian di NTT, di Minahasa, di Papua, di Ambon, di Kalimantan Barat, yaitu kantong-kantong Kristen. Saya kira perlu penginjilan dan pengajaran firman Tuhan yang sejati. Saya waktu di Manado, di Minahasa, saudara, bicara di hadapan remaja-remaja itu, di situ antusias sekali mereka. Antusias sekali. Saya tidak melihat remaja-remaja itu yang ngantuk-ngantuk. Waktu saya bicara sekitar berapa ya, 40 menit mungkin itu, saya menyampaikan materi. Semua itu melotot melihat saya. Dalam hati saya bilang mereka haus pengajaran ini. Tapi mungkin selama ini mereka tidak dapatkan. Begitu ada waktu untuk tanya jawab, mereka berhamburan lari ke atas, sangat bersemangat untuk bertanya jawab dengan saya. Sampai kemudian di stop. Masih banyak yang mau tanya, tapi sudah di stop karena waktu kurang. Saya pikir, kalau ini acara GKKR dalam hati, kalau ini acaranya GKKR, dan mereka datang ini, kita akan layani sampai mereka puas. Tapi sayang itu bukan acara GKKR, waktu sangat terbatas, ya sudah seperti itu. Dan ini bagi saya, ya sangat-sangat disayangkan. Ya seperti itu. Jadi saudara, kantong-kantong Kristen, ya ini menjadi visi GKKR juga, ya bagaimana kantong Kristen dihidupkan. Kalau di luar negeri itu sudah kelihatan itu. Bahkan yang namanya Bible Belt, ya Bible Belt ya semacam kantong Kristen, ya. Itu saya lihat di gereja itu, saudara, ada satu gereja ramai, tapi orang-orang yang sudah berumur 30 ke atas atau 20-an tapi sudah menikah, itu ada. Tapi yang remaja-remaja tidak ada, hanya ada 1-2 orang. Lalu saya tanya, itu di gereja yang tempat saya khotbah, itu di Belanda, salah satu gereja tempat saya khotbah. Saya tanya, kemana ini remaja-remajanya? Kok saya tidak lihat? Tidak ada, mereka tidak mau ke gereja. Ya mungkin sebagian pilih ke yang joget-joget itu kan, ya karismatik atau Pentakosta. Tapi sebagiannya memang mereka tidak mau ke gereja. Tidak mau ke gereja. Bagi mereka, iman Kristen itu apa sih? Karena tidak ada yang memperkenalkan mereka dengan benar. Ya, siapa Yesus, iman Kristen itu seperti apa, firman Allah itu seperti apa? Tidak ada, saudara. Jadi saya tegas sekali bilang kepada satu orang pejabat lah di sana, ya, yang rumahnya saya tinggal juga, saya nginap di situ. Ini sangat-sangat berbahaya, saya bilang. Kalau kalian nanti yang sudah dewasa, yang sudah menikah ini, sudah tua dan sudah tidak ada, gerejamu kosong, saya bilang.
Ini bukan main-main saudara. Kalau tidak ada remajamu di gereja, remaja dan pemuda di gereja, tinggal tunggu saatnya gereja kosong saudara. Dan ini terjadi di kantong-kantong Kristen. Nah, GKKR melihat ini sebagai sesuatu yang harus digarap. Kantong-kantong Kristen. Menghidupkan kembali iman Kristen yang sejati. Di tengah-tengah semua orang dari berbagai golongan umur. Dari yang kecil sampai yang tua. Tapi kalau yang kecil kosong, remaja pemuda kosong, hanya yang sudah menikah dan sudah tua ke atas, ini sangat-sangat menyedihkan. Dan ini pertanda buruk, gereja akan kosong. Ya, itu saudara ya, kantong-kantong Kristen. Lalu juga saudara yang berikut untuk menanggapi isu-isu yang global ya, isu-isu tentang ateisme ya yang sudah meningkat, isu-isu tentang LGBT ya. Kita tentu tidak akan bisa kompromi dengan dosa dalam bentuk apapun, seperti itu. Maka isu-isu LGBT yang sekarang misalnya sangat-sangat besar sekali. Bahkan di tempat-tempat tertentu saudara, kalau saudara memberikan kata-kata yang dianggap sebagai ujaran kebencian terhadap LGBT, saudara pasti ditangkap polisi. Di Eropa, di Australia, di Amerika, USA atau Kanada, saudara pasti diproses. Betul ya? Pasti diproses itu. Kalau kayak kita di sini ya, hei kamu, banci, hei banci. Di luar negeri itu sudah habis itu. Pasti sudah berurusan dari polisi. Tapi cilakannya, ketika orang berkata, Kristen itu apa? Agama apa itu? Tidak perlu agama kita. Ya Kristen atau Islam sama ya. Itu di negara semacam itu ya, namanya agama mereka itu tidak peduli ya. Apa itu Kristen itu? Tuhan itu apa sih? Makanan apa itu Tuhan? Engkau menghina-hina seperti itu, tidak mungkin ditangkap polisi. Nah ini bagi saya ketidakadilan. Nah ada yang masuk ke live streaming saya berkata, Pak, bagus di Amerika Pak. Di sini hina-hina agama, nista-nista agama nggak apa-apa Pak. Saya bilang, kau kira itu bagus? Saya bilang, apakah itu keadilan? Itu bukan keadilan saudara. Saudara nyerang LGBT langsung ditangkap polisi. Tapi orang menista-nista agama nggak ditangkap polisi. Ini bukan keadilan. Maka saya bilang, saya nggak bangga dengan kemajuan kayak gitu di Eropa, di Amerika. Bukan itu saya bilang. Walaupun kemajuan-kemajuan dalam hal fasilitas, saya acungin jempol. Misalnya kalau di Belanda itu langsung minum air keran, itu diacungin jempol. Tapi yang model tadi itu, agama boleh dinista seenaknya, LGBT langsung berurusan dengan polisi kalau dinista. Itu bukan kemajuan, itu ketidakadilan itu. Ya. Jadi saya bilang saya nggak bangga dengan Amerika, saya nggak bangga dengan Belanda atau Eropa atau Australia. Ya saudara, ini isu-isu global yang seperti ini yang kita juga perlu berikan tanggapan. Dan sebagai orang reform, posisi kita harus jelas. LGBT itu dosa, ya. Ateisme itu adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, kitab Mazmur berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Begitu ya saudara ya. Jadi itu adalah isu-isu global yang kita perlu tanggapi juga melalui pelayanan GKKR ya, termasuk sekularisme ya, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan bahkan serangan-serangan dari pihak Islam ya, polemikus Islam ya, itu isu-isu yang kita semua harus tanggapi. Ya, kita memberikan tanggapan secara Kristiani dengan cara bagaimana orang Kristen berapologetika sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab ya. Dan yang berikutnya saudara, GKKR juga terpanggil untuk menjalankan pelayanan apologetika ya. Kalau tadi saya katakan menanggapi isu-isu global ya, tapi secara khusus juga dalam pembelaan iman Kristen ya. Ya, pembelaan iman Kristen, dan saya sendiri secara pribadi ya sudah terlibat dalam apologetika ini sudah bertahun-tahun ya. Ya, dalam perdebatan, dalam diskusi-diskusi ya. Jadi itu yang juga kita kerjakan. Dan terakhir sekali, selain apologetika, kita mengerjakan yang namanya mandat budaya ya. Mandat budaya ya. Nah, apa itu mandat budaya? Intinya adalah sebetulnya prinsipnya sama dengan yang tertulis dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28 ya. Mungkin saya membaca ya saudara ya.
Prinsipnya sama, cuma bentuknya menjadi berbeda setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ada perintah untuk beranak cucu, memenuhi bumi, dan taklukkan, menguasai. Taklukkan dan menguasai tidak sama dengan eksploitasi, ya tidak sama, bukan eksploitasi, tapi membudidayakan. Apa istilahnya itu, dibudidayakan, ya, artinya diatur, dikelola, ya, dengan benar, sehingga semua hasilnya itu dibawa untuk kemuliaan Allah. Nah, prinsip ini tetap berlaku ketika manusia jatuh dalam dosa. Hanya saja ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika menjalankan mandat budaya ini, sekarang tidak lepas dari berurusan dengan manusia berdosa. Maka mandat budaya setelah kejatuhan dalam dosa adalah bagaimana dosa itu kita garami, ya, sehingga dunia tidak semakin rusak. Juga kita bawakan terang. Dan ini berarti apa? Di bidang apa Tuhan panggil kita untuk bekerja, kita menjadi terang di sana. Di seluruh bidang, maka bagi teologi reform itu tidak ada yang tabu, ya. Bidang ini sekuler, bidang ini rohani, bidang ini tabu, tidak boleh orang Kristen. Hanya bidang ini yang boleh. Reform tidak mengenal itu. Hanya pemikiran Injili atau fundamentalisme yang picik yang memahami seperti itu. Maka kita, politik bukanlah sesuatu hal yang asing. Ekonomi tidak boleh asing. Pendidikan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya tidak boleh asing. Semua itu harus dirambah oleh orang-orang Kristen yang memahami doktrin yang benar untuk menjadi garam dan terang di sana. Untuk menyatakan kemuliaan Kristus dan membawa bidang-bidang itu untuk memuliakan Kristus. Itu sebabnya Abraham Kuyper, seorang tokoh mandat budaya yang sangat-sangat besar, ya, dari kalangan reform, mengatakan tidak ada 1 inci pun dari hidup ini di mana Kristus berkata, di mana Kristus tidak berkata, ya, ini milikku. Berarti semuanya harus milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, misalnya kita terlibat masalah ini ketidakadilan. Kalau pihak Kristen menista agama sebelah, langsung ditangkap. Bagaimana dengan orang-orang sebelah menista Kristen, tidak ditangkap? Ini ketidakadilan. Nah, ini salah satu menjalankan mandat budaya, ya. Seperti itu, saudara, ya. Jadi memperjuangkan keadilan, ya, kebaikan, kebenaran secara umum, ya, terutama dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, seperti itu. Maka kalau ada orang-orang reform yang memang merasa dipanggil Tuhan, terbeban untuk terjun di politik, kita harus doakan mereka, dukung mereka, dan bekali mereka dengan firman Tuhan, sehingga ketika mereka berada di politik, mereka jujur, tidak korupsi, ya, tidak. Kalau politisi sekarang, ya, sudah satu paket itu, korupsi uang sama main cewek itu sudah satu paket itu. Jadi dia sudah punya istri, tapi dia keluar ke daerah tempel cewek-cewek cantik kiri kanan muka belakang begitu, ya. Kemudian digandeng dengan korupsi, ya. Itu sudah umum itu, saudara. Tapi kalau kamu orang Kristen yang terjun di politik, harus bersih dari semua hal yang berdosa itu. Nah, ini menjalankan mandat budaya dalam segala sesuatu, termasuk musik, ya, termasuk seni, arsitektur, semuanya. Maka orang Kristen sebetulnya misalnya membangun gereja, ya, kalau memang dia punya dana, itu betul-betul harus dibangun sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Kecuali kalau dana terbatas, ya memang hanya bisa, ya, yang penting pasang tembok, pasang atap, sekedar atap lalu beribadah, ya tidak masalah, ya. Tapi kalau memang ada dana yang cukup, itu harus membangun baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Segala bidang tidak ada yang asing. Ya, tidak ada yang asing, ya. Jadi saudara nanti kalau lihat saya main gitar, kok lagu dunia, ya? Tapi pertanyaan saya, mengandung unsur dosa enggak itu? Kalau lagu rock Amerika, mungkin dari Amerika yang suruh anak muda bunuh diri, ya, kan ada lagu-lagu kurang ajar kayak gitu kan, atau suruh orang konsumsi narkoba, ya, itu jelas berdosa, ya. Tapi kalau seputar tema-tema kehidupan secara umum yang kita juga hidupi kan,
katakanlah temanya cinta ya. Tapi itu bukan suruh orang bunuh diri kalau putus pacar ya, bukan itu ya, tapi topiknya umum begitu ya. Loh, kamu pun orang Kristen kan pacaran juga kan? Nah, kenapa lagu itu kamu kritik, kamu pacaran cinta-cintaan enggak kritik? Paham ya? Jadi kalau kita bukan reform itu, memang logika kita itu kacau ya. Perspektif kita itu kacau, sulit untuk holistik. Ini satu contoh ya. Sekarang saya main lagu itu. Katakan lagu cinta tertentu, saya finger style kan ya, dengan gitar gitu ya. Kenapa Pak Pendeta apa main lagu itu? Itu kan duniawi Pak Pendeta. Apakah itu maksudmu juga bahwa ketika engkau menjalin hubungan dengan seseorang, lalu pacaran, lalu cinta-cintaan, apakah itu sekuler juga? Enggak dong. Itu harusnya rohani. Maka memainkan musik yang mungkin ada di dunia ini, asal itu tidak mengandung unsur dosa, dan kita sadar bahwa musik itu diciptakan Tuhan, keindahan yang datang dari Tuhan, itu memuliakan Tuhan itu. Ya, maka ada seorang terakhir ini sebelum saya tutup ya, seorang pelari cepat, pelari maraton atau pelari cepat, namanya itu Eric Liddell kalau saya tidak salah. Dia kerjaannya itu setiap hari apa? Mau ikut Olimpiade ini. Kalau saya tidak salah dia pemenang ya, juara atau semacam itu ya. Setiap saat lari saja kerjaannya. Sampai saudaranya perempuan kalau saya tidak salah, dia mengatakan, "Hey Eric, kamu ini lari saja. Sampai melupakan ini, lupakan itu ya. Missing this, missing that gitu ya. Kamu ini apa sih? Mau apa?"